Selamat pagi. Pripun nganu ejene pon telepon apa nganu? Belum ada konfirmasi. Oh, dirase Gimana? oke ngono tapi tuh kok ini kan nganu video call malih. Kemarin video call meneh. Nggih. Terus tanya apa lagi? Ya tanya terus dibaleni malih video call ndek nane dibaleni malih. Dirase oke, tapi derengan telepon masih jenengan? Belum. Nanti kalau udah fix pasti ngabari saya, terus proses sampai nanti masuk PT mana gitu. Oh, lah nggih kok maksudku intine kan oke ya. Kecepatane Hongkong ngonten lah. Majikane tapi tuko. Gitu. Oke, tunggu 2 hari lah. Mereka kan perlu diskusi kayak gitu kan. Oh, nggih. Karena kan majikannya kan punya anak kan, jadi mereka harus diskusi sama anaknya. Oke, semuanya fix kayak gitu kan. Jadi nanti baru siap untuk tanda tangan, baru proses begitu Mbak E. Oh, nggih. Tapi oke nonton terus pokoknya intine oke. Tapi kan tadi kalau konfirmasinya mereka pripun teng jenengan ngonten. Oke, siap. Dereng kan masih rundingan berarti. Masih rundingan. Nanti kalau udah fix kita kabari loh kayak gitu. Oh, nggih. Jadi kalau seandainya oke sampai proses sudah siap kan, nggak usah nunggu toh? Boten pun siap. Udah siap. Intine kan mek nunggu teng tanda tangan desa tok niku toh. Desa 1, ke desa 1, kedua sampai harus masuk PT untuk daftar ID online, terus UJK kayak gitu, terus pasporan kayak gitu. Itu perlu kurang lebih wirawiri itu 1 bulan lah. Yang penting sampean niat engson aja, menikmati masa-masa tersulit saat proses kayak gitu. Oke, sementing muka-muka nggak ada sampai kalau kena marah orang tahu metu kena ting-ting kok. Yo jenenge proses itu ya harus siap lah, karena kan sekarang proses itu kan harus melewati PT yang ditentukan untuk proses sampai nanti masuk PT mana yang ada kerjasamanya kayak gitu. Pokoknya manut lah kayak gitu ya. Dan pokoknya ngali sementing undangan lancar barangnya. Pokoknya kudu harus tatak kerja ke Hongkong, walaupun dulu wis ex Hongkong 6 tahun, jangan dibanding-bandingkan dengan majikan dulu. Jadi majikan yang sekarang ya siap hadapi majikan dengan yang sekarang kayak gitu ya. Nggih Mbak Yuli. Iya, ekonomi susah banget toh nek Indonesia. Ya ora susah kan, intinya kayak aku rada enak masalah ambek bojo, bener bojo lungoe tapi kan jarang ngakei to Mbak. Intinya mek kuwi aku intinya mau tanda tangan ning desa aku njaluk tanda tangan bapakku. Wis tak rancang ambek anakku, sing penting anakku ngerti aku piye-piye. Nomor 1. Tapi bukan untuk pelarian toh ke Hongkong? Mboten. Lah masukku lek diri-diri cek iso, aku kan cek buka toko cilik-cilikan cek iso. Duwe penggawean. Maksudku ya anakku pengen kuliahnya pengen dadekne polisi, wis intine nyekolahne anakku sing dhuwur. Wis kuwi nomor 1, liyane rame kelek mangan bedino iso. Kenapa kok anaknya cita-citanya kok ingin jadi polisi? Niku kan palike nggih, dadi ngoten niku malih pengen ngonten. Oh, yang pengen anaknya, bukan sampeannya. Anake nggih, anake. Cita-citane ngono jadi wong tuwek ngusahane lah bicara. Cowok berarti anaknya ini? Cewek? Poluan no? Nggih, Poluan. Niat ensun. Oke lah, mantap anaknya. Nanti kalau ada maling tinggal berdildul. Yang golek nganu sementing kan orang tua kan nggak apa-apa toh. Sementing kan untuk tanda tangan. Insya Allah, moga-moga akeh ndongane aja loh. Banyak berdoa, mudah-mudahan diberi kelancaran kayak gitu ya. Oke, siap. Pokoknya sampean pokoknya menikmati prosesnya kayak gitu ya. Kalau wirawiri harus bagaimana nyiapin ini itu, sampean harus siap kayak gitu ya. Oke. Ya wes ditunggu aja ya. Oke, siap. Yuk. Oke, yuk. Bye-bye. Oke, teman-teman ya. Nah, ini lagi proses cari majikan, wis gak sabar pengen ndang untuk dapat majikan. Nah ini teman-teman ya, khusus untuk teman-teman yang sudah di Hongkong yang mungkin baru masuk rumah majikan, datang dari Indonesia, masa-masa adaptasi, masa-masa tersulit kayak gitu. Nah kita menengok lagi ke belakang, jadi
mungkin 4 bulan yang lalu atau 6 bulan yang lalu, apa yang terjadi dengan diri kita? Pengen banget ngebet kerja ke Hong Kong. Setelah dapet job, seneng nggak karuan. Nah, habis itu tinggal nunggu visa, proses visa turun, terbang nyampe ke Hong Kong. Lah, kadang baru sebulan 2 bulan wes nggak kuat ngadepi kerasnya majikan Hong Kong. Ini Hong Kong guys, kayak gitu ya. Jadi siapapun teman-teman, selalulah untuk menengok ke belakang sesaat aja, bahwa perjuangan kita untuk ke Hong Kong itu nggak mudah, butuh perjuangan. Untuk mendapatkan majikan aja juga butuh istilahnya ekstra doa dan tenaga serta harapan kayak gitu kan. Nah, kalau udah dapat majikan job itu kan pilihan teman-teman sendiri. Otomatis majikan interview sebelum teman-teman bilang oke, yes saya mau, otomatis kan dikasih tahu dulu ini jobnya seperti ini kayak gitu. Nah, kalau teman-teman mau, baru agent dan PT-nya memproses sampean untuk keberangkatan ke Hong Kong. Nyampe Hong Kong, inilah perjuangannya teman-teman, mau gagal atau mau berhasil kayak gitu. Jadi semuanya tergantung di diri kita masing-masing, bukan agent, bukan PT kayak gitu ya. Wes pokoknya teman-teman yang dapat majikan gak enak pawait suworo, wes sabar dilakoni sauntoro. Cuma 2 tahun itu gak lama teman-teman ya, gak lama. Jadi cepet. Kalau kita masa-masa adaptasi, masa-masa potongan itu adalah masa-masa tersulit 6 bulan ya. Masa adaptasi adalah masa 6 bulan. Maklum, kita orang Indonesia datang ke Hong Kong, ketemu dengan orang Hong Kong yang beda budaya. Jadi teman-teman harus secepat mungkin untuk bisa memahami dan adaptasi kayak gitu ya. Namanya kita digaji ya, otomatis waktu kita wis penuh. Mau majikan nyuruh dari pagi sampai malam nonstop ya jalani. Itu yang ada, yang sudah diberikan sama kita. Ini adalah pilihan teman-teman semuanya. Kalau dapat majikan yang enak, cuma jaga anak satu, majikan semuanya kerja, kalau pagi sampai siang anaknya sekolah, teman-teman wis bebas. Ya, itu rezekinya semuanya teman-teman, itu kan beda-beda kayak gitu. Jadi jangan membanding-bandingkan kayak gitu. Apa yang ada di depan mata, ya udah kita syukuri, kita jalani. Kan cuma 2 tahun kontrak kayak gitu ya. Jangan ngebreak, jangan notice, jangan kabur, karena itu tidak akan menyelesaikan masalah. Kalau kita ngebreak, kita notice, kita kabur, ujung-ujungnya apa? Kalau kita kangen jin Hong Kong, itu akan menjadi catatan rekod buruk bagi kita kayak gitu loh. Terkecuali kalau teman-teman dapat majikan yang memiliki kekerasan fisik, mengalami kekerasan fisik, kita rekam langsung aja teman-teman untuk telepon polisi. Kalau ada bekas luka langsung ya 999 bilang aja, "Oh jika hao ai hima guci tango," kayak gitu. Aku sekarang dalam bahaya, majikan memukul saya. Majikan itu boleh majikan perempuan, majikan laki-laki, boleh kakek, boleh nenek, boleh anak kayak gitu. Yang penting ada bukti kayak gitu ya. Kalau anak-anak di bawah 12 tahun itu namanya wajar karena dia masih anak-anak kayak gitu ya. Jadi kalau kita dipukul, otomatis kan mereka pastinya ngajak kita untuk bermain kayak gitu loh. Jadi pandai-pandai kita kayak gitu. Terus kalau kita seandainya kurang makan, kurang apa kayak gitu ya, tinggal komunikasi, ngomong sama majikan, aku nggak warak mangan iki, aku kudu warak soalnya aku kerjanya pakai tenaga kayak gitu, nggak apa-apa. Makanya kunci yang pertama teman-teman tuh harus bisa bahasa. 1 Kantonis, 2 Inggris, 3 Mandarin. Salah satu di antara 3 bahasa ini kalau kita bisa menguasai, insya Allah kalau ada masalah teman-teman bisa menjelaskan atau mengeksplain. Jadi kok bisa seperti ini, bagaimana aku hari ini harus kenapa kayak gitu. Jadi harus mempersiapkan. Makanya teman-teman kalau ada kesempatan masih di PT, jangan bosen-bosen, jangan malas-malas untuk belajar bahasa Kantonis. Sekarang di YouTube semuanya ada. Bolehlah kalau seandainya PT masih belum istilah memberikan ajaran, kalau teman-teman ingin tahu tentang bahan-bahan dasar dapur seperti apa, terus habis itu cara membersihkan kamar mandi seperti apa kayak gitu kan, semuanya kan sekarang di konten YouTube itu semua tersedia. Sesuai selera aja teman-teman mau belajar yang mana kayak gitu. Jadi selain pengetahuan dari guru bahasa yang di PT, teman-teman juga menambah pengetahuan di konten YouTube kayak gitu ya.
Oke, suwun sangat untuk teman-teman yang sudah mendengarkan. Semangat aja, jangan pernah menyerah, terus berusaha, dan mudah-mudahan usaha teman-teman menghasilkan apa yang sudah menjadi harapan. Suwun sangat sudah mendengarkan, dan see you in the next video. Bye bye.